Chapter 1476. Sekelompok lampu melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lebih. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan di sampingnya. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya saat melihatnya melaju lebih cepat. Tunggu, ada aura familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari alam kosong di sebelah kirinya. Bang! Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan ditarik kembali, jatuh ke dalam sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya beberapa saat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama kedua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Seng. 3 pulau naga yang besar. Kalian benar-benar berani untuk menyerang Yang Mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Jika seseorang ingin melihat mereka dengan cermat, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali, dan Penatua Zuli, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya 2 orang ini di dalam grup yang tampaknya berada dalam kondisi sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka sedang berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui tentang serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka dapat bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Seng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana melenyapkan semuanya. Hihi, Zuli, 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga Void kuno. Ini benar-benar terlalu naif bagimu. Seorang pria yang mengenakan baju perang secara mengejek melirik Zuli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Ban Seng. Anda akan tahu lebih baik daripada yang saya lakukan di hati Anda. Apakah itu palsu? Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar. Ekspresi Zuli muram saat dia mengomentari situasinya. Pria tua lapis baja itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku Naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga memahami bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami harapkan.
Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua lapis baja itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pulau naga timur milikku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar Anda akan menunggu untuk mati. Hei King mengutuk dengan marah. Itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba. Orang tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya langsung berubah menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan menerobos udara dan dengan cepat menghantam tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Grok, Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Tapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Ban Seng level tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lainnya di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batas kemampuannya. Beraninya kau mengaum pada tetua ini. Orang tua berwajah merah itu tertawa terbahak-bahak setelah membuat Hei King meludahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Dasar bajingan. Mata Hei King langsung memerah setelah mengalami pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan izinkan siapapun untuk hidup. Pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu. Zhu Li menjadi sangat marah. Doki yang mengerikan meledak saat dia melemparkan pukulan ke depan. Doki yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerbu ke arah lelaki tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Zhu Li menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertarungan setengah naga setengah manusia. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Zhu Li, kedua kekuatan kita sama. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang karena Anda terluka? Penatua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala Penatua Zhu Li saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang! Penatua Zhu Li mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah saat itu bertabrakan dengan keras dengan Penatua setengah naga itu. Bang bang! Tetua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat Penatua Zhu Li melawan tetua setengah naga setengah manusia itu dalam pertempuran yang intens. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan mundur. Baju besi di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan hebat segera meletus di mata Hei King. Setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menghantam 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah Penatua berwajah merah dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melakukan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu bertabrakan dengan Hei King, yang menembak dengan eksplosif. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh Penatua yang berwajah merah hampir bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King mengeluarkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara embusan saat mengeluarkan banyak panah darah.
Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya jatuh dengan lemah saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru saat itulah dia perlahan berhenti. Hei King tetap berada di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah dihancurkan oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh lelaki tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada celah yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke kuburan naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah itu muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat melihat ke arah Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin melonjak di matanya yang agak keruh. Huo Zan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Zuli, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Orang tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejeknya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada kasihan dalam suaranya, kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih sisi yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar, tapi Anda bisa yakin bahwa banyak orang akan menemani Anda. Setidaknya, Anda tidak akan merasa kesepian. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King, tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es diam-diam mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan dikirim ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat dariku melakukan hal yang sama kepadamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara lembut yang tidak mengandung amarah. Sosok kurus yang akrab muncul di matanya. Xiao Yan, Chapter 1477. Mata Hei King sangat terpana saat dia melihat sosok kurus, yang muncul di sampingnya, terutama saat dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Kamu siapa? Saya Penatua Huo Zan dari Pulau Naga Utara. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar diam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di atas kepalanya. Hatinya memahami dengan jelas bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekumpulan kabut berdarah jika tangan ini dengan lembut bergetar. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Mata lelaki tua berwajah merah terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu, Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik orang tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi wajah merah lelaki tua itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Sangat bermanfaat untuk menukar hidup saya dengan nyawanya. Wajah Hei King berubah ungu saat dia meraung pelan. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin.
Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King, tapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurutmu?" "Baiklah," Xiao Yan tersenyum. "Baiklah, 1, 2, 3. Tetua berwajah merah itu bersukacita. 3 angka terucap dengan cepat dari mulutnya. Setelah angka terakhir dibunyikan, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. "Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya adalah masalah suku naga Void kuno kami. Sobat, saya harap Anda tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri." Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia langsung kaget setelah melihat orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei King. Dia tertawa, "Bagaimana? Tidak cukup untuk membunuhku?" Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang orang tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah Banseng elit. Membunuhnya sama saja dengan memotong daging di Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan setiap saat." Suara Hei King mengandung perasaan sangat kecewa. Dari cara dia melihatnya, menggunakan hidupnya sebagai ganti dari seorang elit Banseng sangat berharga. "Huo Zan, apa yang terjadi?" Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh penatua setengah naga yang bertarung dengan penatua Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naga diayunkan dan angin kencang memaksa tetua Zuli ke dalam kondisi yang agak menyedihkan. Penatua Zuli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Terjadi masalah. Orang tua berwajah merah, yang dipanggil Huo Zan, menatap Xiao Yan. Dengan seksama, dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. "Bang!" Tetua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melempar telapak tangan dan memaksa tetua Zuli kembali. Matanya melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu segera menyipit saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga Void kuno saya di dunia kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Xiao Yan, penatua Zuli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalah di sini bukanlah sesuatu yang dapat Anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu. Mencoba kabur. Bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu." Mata lelaki tua berwajah merah itu berangsur-angsur menunjukkan ketidakramahan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. "Banseng tingkat menengah benar-benar berani bertindak dengan arogan di depanku." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah drastis saat melihat Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang buru-buru ditarik ke belakang, tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es dikirim melalui udara. "Minggir lagi dan kamu akan mati."
Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut saat dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes dari sela-sela giginya, kamu elit Do Seng. Orang tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang terpana oleh serangan Xiao Yan. Bahkan Hei Qing dan Penatua Zuli benar-benar tercengang saat mereka melihat Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanyalah bintang 5 Dozun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Dozun menjadi Do Seng. Ini sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? Hei Qing bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 di kelas Dozun. Kelas Banseng masih sangat jauh. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, sudah melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang secara bertahap berubah pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi lelaki tua berwajah merah itu, menyegel dokinya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei Qing dan secara acak melempar lelaki tua itu. Dia tertawa, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya. Hei Qing sedikit membosankan saat dia menerima pria tua berwajah merah, yang dalam kondisi yang tidak diketahui. Elit yang kuat dan tak tersentuh Banseng di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan anjing. Mati, meneguk. Penatua Zuli di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran pahit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Menarik. Tetua setengah naga di kejauhan tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih beberapa saat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Teriakan keras keluar dari mulutnya. Karena pihak lain dapat menangkap Huo Zan dengan mudah, orang itu pasti Do Seng asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Sisa di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Zan. Penatua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka kabur. Jika tidak, mereka mungkin akan memberitahu musuh. Penatua Zuli buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka sedang menggandeng beberapa orang. Tetua setengah naga itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Banseng. Yao Ming melemparkan penatua setengah naga, yang telah dipukuli sampai pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima penatua ini dan menyegel dokinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei Qing. Matanya tertuju pada penatua Zuli saat dia tertawa. Ini adalah kepala suku Piton 9 tenang dalam tanah, Yao Ming.
Suku Piton Nine Serene Deep Ground. Ekspresi Zuli berubah sedikit setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, dikabarkan bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerjasama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, tetua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya darinya. Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, saya diundang oleh saudara Xiao Yan. Jika Pulau Naga Timur tidak meremehkan bantuan ini, suku Piton 9 tenang dalam tanah saya dapat membantu Anda. Oh, Penatua Zuli terkejut mendengar tawaran ini. Matanya tertuju pada Xiao Yan. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang? Xiao Yan bertanya. Penatua Zuli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah tercurah di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Ekspresi serius muncul di wajah Xiao Yan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Terlepas dari seberapa kuat 3 Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan arus Ziyan begitu saja. Chapter 1478. Bahkan cahaya menghilang di alam kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan sepi. Pada saat yang sama, itu diganggu oleh banyak bahaya. Terkadang akan ada aliran spasial yang kacau balau yang bisa menghancurkan seorang ahli Douzun dengan paksa. Oleh karena itu, selain naga Void kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku naga Void kuno. Aliran spasial yang kacau di tempat ini tidak hanya dapat melatih kendali mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga dapat menggunakan kekuatan robek dari aliran yang kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, dia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung di kehampaan. Bang bang. Ledakan energi yang sangat kuat terus dipancarkan dari pulau yang sangat besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan ganas mulai menyapu ke segala arah dari pulau itu seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu hancur total. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau itu akan dihancurkan dengan keras oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang mengelilingi pulau sepenuhnya. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok di tengah ini. Seorang pria kuat yang dingin dan tampak tegas sedang duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun. Swoosh! Pria bertubuh besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia menjerit dalam-dalam, "Hati-hati, seseorang mendekat." Sekelompok cahaya tiba-tiba menyala dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya terdengar. Tampaknya tidak jauh dari grup dalam beberapa kilatan. Hei King, mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang. Mata pria besar itu sangat tajam.
Dia berhasil mengidentifikasi Hei Qing dari dalam kelompok lampu dengan sekilas pandang. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dimengerti. Banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Bang! Namun, suara samar dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati kumpulan cahaya. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak bisa ditahan melonjak keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Grup, serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnahan bagi para pejuang dari 3 pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Brengsek, siapa sebenarnya kamu? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Cahaya yang mengalir perlahan menghilang di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu Pulau Naga di bawah. Pada saat ini, Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan ganas menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah Pulau Naga Timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir 2/3 dari Pulau Naga Timur telah direbut oleh 3 pulau naga besar. Situasi ini sangat buruk. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan sedikit pun dari Ziyan. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti matahari yang cerah tergantung di tempat itu. Itu mungkin untuk melihat samar-samar beberapa sosok yang bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, sisa gelombang ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiao Yan menatap tajam ke lingkaran cahaya. Nyala api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan pandangannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Unggung yang agak akrab dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama tercetak di pandangannya. Siapa lagi yang memiliki sikap akrab itu selain Ziyan? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia menjadi sangat cantik. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam armor pas bentuk emas gelap. Armornya tidak besar, itu menekan tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil saat itu telah menjadi wanita yang sangat memikat dan mempesona. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya sedikit terangkat. Meskipun dia masih muda, masih mungkin untuk melihat aura otoritas yang samar di antara alis tipisnya. Begitu dia dewasa sepenuhnya, sikap bangsawannya sebagai kaisar naga dari suku naga Void kuno akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Di sisi berlawanan dari Ziyan berdiri 3 sosok. Ketiganya memiliki penampilan parubaya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat galak dan sombong mereka. Itu adalah 3 raja naga besar, ya. Mata Xiao Yan menatap ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, setidaknya, 3 bintang doseng.
Ziyan memegang tombak emas tua yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang mencolok. Itu berhasil mencegah 3 Raja Naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga Phoenix miliknya menyebabkan kekuatannya melonjak. Dibandingkan dengan Xiao Yan, kemungkinan dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam satu langkah. Apalagi puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dodi yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Ziyan menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya meningkat selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi 3 Raja Naga besar ini, yang jauh lebih berpengalaman darinya. Jelas sekali bahwa perlawanan keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Mengaum. Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Anda mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangan ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meletus menjadi sekelompok kabut berdarah. Orang ini sedang mengirim pesan. Banyak 3 ahli Pulau Naga yang hebat sedang bergegas. Penatu Wazuli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke Aula Naga dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke Aula Naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka. Pulau Naga mengeluarkan banyak teriakan nyaring sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Ada banyak 3 ahli Pulau Naga besar di depan yang mencoba memblokir kelompok Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Doki di dalam tubuhnya beredar sampai batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Suhu tinggi mereka yang menakutkan menyebabkan ekspresi beberapa elit Banseng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan kesulitan menciptakan kekuatan yang begitu besar bahkan jika dia telah menguras semua doki di dalam tubuhnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan itu. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menerobos lautan api. Mereka muncul di udara di atas Aula Naga dalam beberapa kilatan. Dari mana kamu bajingan berasal? Kamu berani campur tangan dalam rencana 3 Pulau Naga besar kita? Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas Aula Naga. Segera, seorang pria besar berwajah hitam dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki lenyap seluruhnya dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan bintang 2 Doseng. Ekspresi Zuli sedikit berubah saat melihat pria besar berwajah hitam itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke Aula Naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melayangkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Xuan Mo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Raungan Xiao Yan yang seperti guntur marah dari Xiao tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Chapter 1479. Dentang. 2 sosok kuat seperti Dewa Iblis tiba-tiba bentrok di langit.
Suara logam tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat itu tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah Xiaoyan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuanmo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh menjadi banyak ruang kosong yang gelap. "Bocah, kamu memang punya kemampuan." Kejutan melintas di wajah Xuanmo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat, dan tersenyum dingin. Mata Xiaoyan menyapu Xuanmo. Alisnya juga sedikit rajutan. Kekuatan 3 pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan badan kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi surga Phoenix, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. "Bocah, kamu sebenarnya siapa? Beritahu saya nama Anda." Masalah suku naga Void Purba saya bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang biasa. Xuanmo memandang Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuanmo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok sedang bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuanmo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es keluar dengan cepat. "Xuanmo, kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga besar kemungkinan akan segera menang." Tidak ada yang salah sebelum ini. 2 orang yang muncul di depan Xuanmo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka merinding. Jelas, mereka bukanlah orang yang penyayang. Mata Xiaoyan serius saat dia mempelajari kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai bergerak-gerak. Berdasarkan inderanya, dia tahu bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Xuanmo. Mereka berada di puncak kelas Doseng Bintang 2 perantara. Apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Xuan Timur kami karena menurutmu kita tidak punya siapa-siapa?" Sebuah teriakan marah tiba-tiba keluar dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiaoyan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat 2 pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. "Xiaoyan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita." Zuli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiaoyan siapa kedua lelaki tua berambut putih ini. "Salam untuk 2 sesepuh." Xiaoyan menyeringai saat mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi 2 pria tua yang tersenyum. "Teman kecil Xiaoyan tidak perlu begitu sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Secara alami, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau Naga Timur saya akan mengingat bantuan ini." Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiaoyan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah tetua pertama dari Pulau Naga Barat. Dia dipanggil Zumu dan merupakan perantara 2 bintang Doseng. Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia disebut Laisan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zumu. Zuli dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuanmo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 Raja Naga Besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiaoyan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. 3 bintang 2 Doseng adalah barisan yang tidak bisa dikeluarkan oleh faksi biasa. Suku Ancient Void Dragon memang layak menjadi suku terkuat di dunia Magical Beast. Apalagi, ini adalah situasi di mana mereka berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan
Kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Anda harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari Western Dragon Island memandang lelaki tua itu memegang tongkat dan tertawa terbahak-bahak. Pulau Naga Timurku tidak akan mengizinkan kalian para pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Tetua pertama Pulau Naga Timur, yang dipanggil sebagai King San, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekeras ini setelah 3 Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Tetua pertama Zumu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan melawan. Orang yang tidak tahu malu. The Ancient Void Dragon dan suku Heaven Demon Phoenix adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian seperti itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku Naga Void kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan tenaga untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing. Tetua kedua dari Pulau Naga Timur mengertakkan gigi dan dengan marah mengutuk. Ekspresi kelompok Suanmo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar tetua kedua menyebut Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab beberapa saat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku Naga Void kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus disatukan secepat mungkin, namun kalian semua memblokir penyatuan. Omong kosong. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati. 3 Raja Naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani memproklamasikan penyatuan suku Naga Void kuno. Itu karena keinginan egois mereka sehingga mereka memisahkan klan Naga kuno saat itu. Penatua pertama King Mu menegur. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Naga Void kuno menginginkan penyatuan, tetapi semuanya memiliki gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Anda tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku Naga kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ketiga Raja Naga yang agung. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan mata dan melihat Qin Huang, yang dalam keadaan tertutup. Anda bajingan. Berani-beraninya kau merusak rencana 3 pulau besar kita. Suanmo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa masih membuang-buang napas bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya, sesepuh pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin. Kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Banseng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar berada di atas bintang kelima dari kelas Dozun. Mengaum. Banyak auman naga dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara deras angin muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib.
Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan permukaannya. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Biaya, para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan raungan rendah dan dalam. Semuanya bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens terjadi. Bang bang bang. Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih banyak daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk menelan kekuatan tempur Pulau Naga Timur dengan cepat. Oleh karena itu, pertempuran berubah menjadi jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli itu untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak ini. Douzun menjadi banseng elit. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli tersebut menyerang banseng elit sampai banseng meludahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim banseng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ziyan melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua menangani Xuan Mo dan 2 lainnya. Saya akan membantu Ziyan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Mulutnya melolong keras. Sepasang sayap tulang besar berwarna hijau merah terbentang. Blokir dia. Xuan Mo dan 2 tetua pertama lainnya segera terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan dikepakkan saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Chapter 1480. Bang! Tombak emas tua yang panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang di dalam kehampaan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat. Dengan cara seperti hantu, angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. Huff! Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat dia merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang mancung mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu sepertinya terhubung ke rantai karena itu langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk setengah bola yang menghantam angin telapak tangan yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan Ziyan. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini?
Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum menjadi dewasa. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir untuk melawan kita bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku. Kalian bertiga telah memanfaatkan menghilangnya ayahku untuk membelah suku naga Void kuno, menghasilkan kondisi suku naga Void kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah orang berdosa dari suku ini. Wajah Ziyan gelap saat hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Kami bertiga juga memiliki garis keturunan bangsawan. Masuk akal bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria parubaya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan. Keponakan Ziyan, kerugian dari konflik internal di dalam suku naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa Anda tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyum di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu tampil sangat ramah. Namun, hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara tiga Raja Naga besar. Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Ziyan memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menusuk seseorang dari belakang. Saat itu, dua Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga kuno. Hal ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga Void kuno. Apa menurutmu kau layak memiliki garis keturunan bangsawan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika itu berakhir di tanganmu. Ziyan mengerutkan alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia berteriak dengan dingin. Raja Naga Utara tersenyum mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, karena keponakan Ziyan sangat keras kepala, saya hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan memahami apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin akan berubah. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka mengangguk dengan kasar. Apa menurutmu aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih banyak? Wajah Ziyan menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap burung Phoenix 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Sayap Phoenix itu mengepak dan kekuatan yang menakutkan bangkit dari mereka. Menyerang. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari besar dan telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam ketiganya. Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku? Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga menjadi terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan jari musim semi kuning dan palem musim semi kuning. Ketiganya segera mengalihkan mata es mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. Bocah, apakah kamu meminta untuk mati? Saat melihat penyerang mereka, hawa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiaoyan, Ziyan, yang mengepakkan sayap burung Phoenix setinggi 1000 kaki, juga terkejut karena sosok ini. Mata cantiknya meluncur saat kegembiraan dengan cepat melintasinya.
Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak, "Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang." Dengan kekuatan Ziyan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiao Yan sekilas, seorang bintang doseng yang canggih. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah 3 Raja Naga besar dari suku Naga Void kuno. "Berapa lama yang Anda butuhkan?" Xiao Yan mengabaikan teriakan Ziyan. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Ziyan sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelasnya, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Ziyan terkejut saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiao Yan. 10 menit. Serahkan padaku. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan menjawab dengan lembut. "Kamu?" Ziyan merajut alisnya. Dia melihat punggung yang agak kurus. 3 Raja Naga besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi bintang 3 doseng yang canggih. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas doseng. Jika ketiganya bekerja sama, bahkan bintang 4 awal doseng tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang merupakan seorang bintang lanjutan doseng. Kata-kata yang sombong. Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas doseng bintang tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. "Jangan seret-seret dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama." Raja Naga Utara mengerutkan kening. Dirinya yang secara alami berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah 1 bintang doseng, dia tetap bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan sekuat tenaga dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Ziyan. Raja Naga Barat dan Selatan meringkuk saat mendengar kata-kata ini. Mereka merasa meremehkan kehati-hatian Raja Naga Utara. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiao Yan. Cici. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba muncul dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulut besarnya setelah segel terbentuk. Riak aneh dan menakutkan keluar dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Mo. Xiao Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan do tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih, kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong sepertinya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi ketiga Raja Naga besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonik menakutkan yang datang dari segala arah saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati. Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak mengira Xiao Yan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku Naga Void kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka masih magical beast. Kekuatan spiritual adalah kelemahan dari magical beast. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Doki saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiao Yan. Berdengung. Alam kosong mulai bergetar saat ini. Mari bergandengan tangan.
Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik dikirim ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan ketiganya berkumpul bersama. Serangan sonik yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar dapat mengedarkan doki mereka. Kecepatan serangan yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiao Yan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap 3 Raja Naga Lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan itu. Bang! Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Bruk! Ketiga tubuh yang kaku itu membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pedang terus terpancar dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiao Yan mengungkapkan seringai saat dia melihat mata setan ketiga individu itu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan, ledakan. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiao Yan yang lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari 5 warna berbeda di tangan Xiao Yan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiao Yan itu mengangkat kepalanya saat mereka berbalik. Dia memberi mereka senyuman misterius. Teratai api 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya.